Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Jadi sambil minum tadi. Sensus. Apa yang harus kita perhatikan ketika melakukan sensus? Kalau saran kami, ya, sensus itu harus dilakukan 2 kali setahun, semester 1 dan semester 2. Dan terhadap semua tanaman yang masuk kategori TM1 atau lebih. Kalau TBM mungkin belum muncul gejalanya. Jadi TM1 atau lebih. Ya. Sensus itu harus dilakukan oleh petugas yang sudah diseleksi dan sudah di-training. Jadi jangan sampai kita, wah sudah dilakukan sensus. Apakah sensusnya dilakukan dengan baik dan benar? Belum tentu. Kenapa? Karena orangnya adalah orang sabotase. Kemarin yang di-training adalah si A, yang melakukan sensus adalah si B. Ya kan begitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Harus yang betul-betul. Nah, di dalam melakukan sensus juga, si pengamat atau petugas sensus yang sudah dilatih tersebut harus mendatangi pokok demi pokok dan mengamatinya. Termasuk juga mengamati tunggul-tunggul yang ada di sekitar pokok yang diamati. Jika ditemukan pokok yang terserang Ganoderma atau tunggul yang terserang Ganoderma, maka dibuat tanda di sana. Kalau lebih mudah mungkin bendera. Nggak usah harus bendera merah putih. Itu bekas-bekas, itu plastik-plastik karung pupuk itu banyak di lapangan itu. Ikatkan di pelepah, cantolkan di sana. Kalau ada satu bendera berarti tahun ini kena. 2 bendera semester kedua kena. 3 bendera berarti udah 3 kali dia kena. Berarti harus dimusnahkan. Tunggul-tunggulnya dan pohonnya. Jangan lagi disimpan-simpan. Kira-kira seperti itu. Dan hasil dari sensus tersebut dicatat pada format ya ataupun foto udara. Kira-kira seperti ini formatnya. Jadi ini sudah dibuat kotak-kotak ini dengan jalur tanamannya, tinggal mengisi skornya. Skor 1, 2, 3 atau 4, 5. Dan kalau dibuat di dalam kotak itu tulisannya T berarti tunggul. Kira-kira begitu. Jadi ini seperti ini. Ini kami sebut namanya stapel cut. Stapel cut ya. Jadi sudah menggambarkan kondisi pokok-pokok di lapangan. Ini cara yang sederhana. Kalau mau cara yang lebih rumit adalah jika punya juga foto udara. Jadi kalau di tempat kita semua blok sudah ada foto udaranya, sehingga itu bisa langsung ditandai di foto udara. Kalau dibesarkan dia foto udara itu seperti ini. Ya, ini artinya nomor bloknya, ini barisnya, ini pokok G, ini skor 4 basal. Ditemukan pada semester 1 tahun 2018. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu lah karena ada kode-kode apa ini? Kode ajaib di sini ya. Blok O070 di baris ke-80 di pokok yang ke-9, ini maksudnya skor 4, basal stem root, batang bawah, pada semester 1 2018. Sehingga ini juga akan menjadi data bagi kita ketika kita melakukan analisa di tahun-tahun yang akan datang. Jika ketemu di sekitar ini, di semester berikutnya atau di tahun berikutnya, berarti kita gagal di dalam pengendalian. Kita gagal di dalam melakukan isolasi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini penting, jangan hanya mencatat di baris kesekian, itu kurang akurat. Sekalipun kita memakai yang seperti ini bukan foto udara, tapi ini juga harus disimpan stapel cut ini. Ini akan kita overlappingkan ke sensus berikutnya. Ya, sehingga kalau kita misalnya melihat di sini masih muncul di sekitar sini lagi, berarti menular dari pokok yang ini. Jika di sini ketemu lagi di semester berikutnya berarti menular dari sini. Artinya tanah kita, tanaman kita punya resiko yang tinggi untuk penyebaran Ganoderma. Maka lebih berhati-hatilah kita. Itu sangat penting. Oke. Baik, nah, bagaimana skor 1, 2, dan 3 tadi ya? Ya, kalau skor 1, 3 tajuk atau lebih, tapi tidak ada badan 2. Skor 2, lebih dari 3 tajuk, sudah ada badan buahnya. Tapi kelihatannya tanamannya masih seperti normal. Kalau skor 3, ini
masih tambahan dari skor 1-2 dan ditambah 8 pelepah di bawah sudah sengklek. Dan biasanya di batang itu ada lubang sudah. Biasanya, ya. Kalau yang skor 4 nanti ada gambar-gambarnya, ya. Nah, itu sudah mati tetapi masih berdiri, dan skor 5 itu mati dan sudah tumbang. Jadi hasil sensus tadi dan skor-skor ini, yang hasil sensus yang dimasukkan ke sini dan skor-skornya harus dicek oleh orang yang berkompeten, orang yang mengerti. Boleh mandor HPT, boleh asisten hama penyakit tanaman. Jadi harus di cross check. Jangan-jangan nanti jamur seperti kuping ininya dimasukkan pula, ya, salah kita, ya. Dan sebaiknya dibantu dengan poster-poster seperti ini sehingga mereka lebih mudah mengidentifikasi, ya. Ini contohnya, ya, ini adalah skor 3, ini skor 4, ya. Ini lubang yang dimaksud tadi, ya, ada lubang seperti ini, ya. Nah, ini skor 5 yang sudah mati, dan ini contoh untuk tunggul kayu. Masih alami nih semua, belum diapa-apain. Ini contoh bendera, ya. Oke, ini juga harus dibantu lagi dengan poster lain untuk supaya lebih mudah itu karyawan untuk mengidentifikasi, ya. Jadi dibagikan seperti ini, dan kalau bisa, ya, yang dari jepretan-jepretan sendiri, jangan yang jepretan orang atau foto orang. Banyak di tempat kita itu bisa kita ambil foto-fotonya, ya. Ya, ini merupakan contoh Ganoderma, ya, pada tunggul, dan juga pada sawit. Dan ini non Ganoderma, ini bukan Ganoderma ini lentur ini seperti telinga kita ini, ya. Oke, berikutnya hasil sensusnya harus dianalisa, ya. Hasil sensusnya harus dianalisa. Di sini perlu kami sampaikan dulu bahwa sampai saat ini, kalau ada nanti Bapak Ibu di sini yang sudah mempunyai ketentuannya, kita boleh berdiskusi, ya. Tapi sampai saat ini belum pernah saya baca atau saya dengar pun di berbagai diskusi yang mengatakan tentang kategori serangan ringan atau rendah, sedang, dan berat. Nah, apa yang kami buat di sini adalah konsumsi internal. Jadi enggak rendah kurang dari 0,1% ketika dilakukan sensus tadi. Jika hasil yang jumlah pokok yang terserang kurang dari 0,1%, itu berarti risikonya rendah atau tingkat serangannya rendah. Dan kalau 0,1% sampai dengan 1%, itu masuk kepada sedang atau tingkat serangan sedang dan berisiko sedang untuk menyebar. Sebenarnya semuanya bisa menyebar. Dan berat jika lebih dari 1% dari tanaman itu sudah mengalami atau terserang Ganoderma, ya. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, ya, ini sebagai contoh, ya, dari semester 1 2018 sampai dengan semester 1 2021 ini, kalau kita lihat juga berdasarkan grafik ini dari 5 lokasi yang berbeda, cenderung turun, ya. Kenapa tadi di sini tinggi sekali? Seperti kami sampaikan, ini akibat dari thinning out sebelumnya, dan ini pun ada peningkatan ini karena memang kita ada areal ganti rugi tanam tumbuh, di mana tanamannya banyak yang tidak bagus sehingga harus kita bongkar, kita bunuh, ternyata malah menyebarkan Ganoderma. Jadi enggak, kalau kita lihat di sini dari angka-angka ini, jika menggunakan kategori yang kami buat ini, maka tidak ada yang 0,1, tapi semuanya 0,0, 0,0. 0,03, 0,001, dan 0, makin ke sini makin baik, ya. Kalau di sini 0,03, di sini sudah sekarang 0,008. Artinya kalau melihat dari angka-angka ini, ya, apa yang kami lakukan sebagai tindakan pengendalian dan preventif mudah-mudahan berhasil. Ya. Apa rupanya pengendaliannya? Ini, ya, membuat parit isolasi seperti ini, ya. Parit isolasi seperti ini, ya, panjangnya 6 meter, 6 kali 6 meter, ya.
terus kedalamannya ini 1 meter, lebarnya sekitar 80 cm, ya. Dan yang paling penting adalah bahwa bekas bonggol yang di sini harus dibongkar dan harus dipapar oleh cahaya matahari, karena salah satunya musuh dari Ganoderma adalah cahaya matahari langsung. Ya, jadi dibuat seperti ini. Dan nanti lubang-lubang ini menjadi bagian dari pengamatan kita ketika kita melakukan risk assessment atau penilaian lebih awal tadi. Ya, di sini sudah cukup lengkap itu ukuran-ukurannya juga. Ya, nah kita lanjutkan dengan yang namanya risk assessment. Ya, risk assessment ini adalah untuk memonitor perkembangan dan penyebaran Ganoderma di dalam tanah. Ya, caranya nanti coba kita lihat ya. Jadi lubang risk assessment dibuat dengan ukuran ya lubang seperti ini, panjang lebar 0,7 meter dan kedalaman 1 meter. Jarak dari pokok dibuat 1,5 meter. Dan pembuatan lubang disarankan ini, dan kami sudah pernah buat 1 lubang per hektar. Tapi ketika ini dilakukan adalah pada saat mau melakukan replanting. Ya, pada saat mau melakukan replanting, kita mau menilai areal kita itu risiko atau kemungkinan penyebaran Ganoderma seperti apa. Dan dibuatlah 1 lubang per hektar. Syarat lainnya adalah harus nampak akar-akar seperti ini. Jadi jangan sampai tidak ada perakaran. Dan ini dimonitor sekali 6 bulan. Hasilnya kira-kira seperti apa? Inilah yang muncul dari akar-akar yang tumbuh di dinding lubang risk assessment dan di dinding dari lubang isolasi tadi, parit isolasi. Ini Ganoderma seperti ini. Artinya di tanah kita sudah ada Ganoderma yang siap untuk menular ke akar tanaman. Itulah indikasinya. Jadi ini sebenarnya poin daripada apa yang kita sampaikan tadi. Bagaimana kita mengidentifikasi itu adalah dengan membuat lubang risk assessment ini. Caranya adalah dia harus ada akar tanaman yang nampak, akar ini akan keluar, dan nanti akan muncul Ganoderma seperti ini. Pun demikian, ini hasil yang bisa kami analisa ya. Jadi ini sudah kita lakukan di 2018, ada lubang risk assessment kita gali sebanyak 261 ya. 261 kita gali dan terdapat Ganoderma 4 lubang. Ya, di 2018 4 lubang itu, di 2019 juga masih yang 4 lubang itu. Dan ada 830 parit isolasi yang kita amati. Jadi parit isolasi kita buat pada tanaman, pada pokok-pokok yang sudah terserang tadi. Dan itu kita jadikan sebagai bagian dari pengamatan. Untuk mengamati apakah akar-akar yang keluar di dinding dari parit isolasi tersebut mengeluarkan badan buah atau tidak. Dan hasilnya adalah 26 lubang parit isolasi muncul badan buah Ganoderma seperti ini, dan di tahun 2019 kurang dia menjadi 21. Dan di 2020 tidak ada lagi yang muncul. Barangkali karena memang sudah benar-benar terpapar cahaya matahari, dia tidak mau lagi muncul setelah 2 tahun. Ya. Dari data ini terlihat bahwa risk assessment itu ini 4/261 sekitar 0,015%, dan untuk parit isolasi 0,031%. Kalau kita kembali kepada apa yang kami katakan tadi sebagai acuan 0,1 atau kurang dari 0,1 berarti masih dalam kategori risiko rendah. Ya. Jadi ini mungkin poin kita. Kalau mau melakukan ini akan menjadi perbendaharaan kita semua supaya kita nanti juga bisa saling berbagi. Kami juga harus menyampaikan bahwa ini bukan suatu cara yang ampuh. Mungkin ada cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan, tetapi hemat kami, mari kita coba dulu ini dan kita lakukan improvisasi terus-menerus sehingga kita bisa melihat cara apa yang bisa kita lakukan supaya lebih awal kita tahu apakah di areal kita itu sudah ada
bibit-bibit ataupun miselium untuk penyebaran Ganoderma. Ya, jadi kesimpulannya adalah tanaman pada tanah marginal pula ini. Marginal lebih berisiko terserang Ganoderma. Tanaman tidak sehat lebih rentan terhadap Ganoderma. Sensus Ganoderma secara sistematis dan berkesinambungan sangat penting untuk menilai resiko suatu areal atau tanaman terserang Ganoderma. Harus dilakukan. Jadi jangan kita hanya ngomong-ngomong, ada Ganoderma. Ya, berapa persen lah itu. Tapi kita tidak punya angka dan kita tidak punya detailnya. Dan kesimpulan yang paling menarik adalah pembuatan lubang risk assessment merupakan salah satu cara menilai risiko suatu areal atau tanaman apakah mudah atau tidak terserang Ganoderma. Ya, mungkin itu tindakan kita ke depan. Mari kita selalu berbagi, ya, bertindak, kita berbuat, saling belajar dan saling berbagi. Jangan malu-malu kalau kena Ganoderma tanamannya, karena nanti kalau malu-malu pun kita sudah meletup kayak di Sumatera Utara, kita juga yang repot. Dan itu warisan untuk anak cucu kita. Bahkan kalau bisa kita sama-sama bersuara, kita harus melakukan mandatori, meminta kepada pengambil kebijakan untuk membuat mandatori terhadap pengendalian Ganoderma. Mandatorinya seperti apa, isinya seperti apa, banyak orang pintar di negara ini yang bisa merumuskannya. Oke? Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, ini ada promosi di akhir. Ya Pak Dito, boleh kan promosi di akhir? Silakan Pak. Oke, menarik nih bukunya nih. Tapi sayang belum, yang penulis utamanya Dr. Thomas belum mengizinkan untuk cetak, ya. Jadi kalau mau yang edisi soft copy, apa istilahnya itu, e-book, digital, nanti boleh menghubungi kami, ya. Sehingga ini diperuntukkan terutama kepada petani swadaya, dan saya pun menerjemahkannya ke dalam bahasa petani.